Shalom, sahabat yang baik hati. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan. Aina girgir doniato dii, alai galedo ia daging. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Hal yang sederhana, bahkan disepelekan, dapat membuat seseorang menjadi kurang dalam berjaga-jaga atau kurang waspada. Ada ungkapan, bukan batu yang besar membuat orang menjadi tersandung. Sebab batu yang besar mudah atau gampang terlihat dan kita dapat menghindarinya supaya kita tidak tersandung, tidak jatuh. Sebaliknya, terkadang batu kecil yang tidak mudah terlihat itu atau bahkan disepelekan dengan menganggap bahwa batu kecil itu tidak terlalu berbahaya, yang berdampak menjadi kurang mawas diri, kurang berjaga-jaga, kurang waspada, dan hal demikian yang sering membuat seseorang menjadi terjatuh dan membahayakan dirinya sendiri. Sebagaimana ketika Yesus hendak berdoa, Yesus mengajak 3 orang murid bersamanya untuk tinggal dan berjaga-jaga bersama Yesus. Setelah Yesus berdoa, mereka didapatinya sedang tertidur. Yesus memakai rasa mengantuk Petrus untuk memperingatkan dia akan pencobaan yang segera dihadapi. Cara untuk mengatasi pencobaan adalah berjaga-jaga dan berdoa. Terus berjaga-jaga berarti menyadari kemungkinan adanya pencobaan. Peka terhadap berbagai keadaan yang sulit terdeteksi, serta memperlengkapi diri secara rohani untuk memeranginya. Karena pencobaan menyerang bagian yang paling rentan dari diri kita sendiri, maka kita tidak dapat melawannya seorang diri. Doa sangatlah penting, karena kekuatan Allah dapat menopang pertahanan kita dan mengalahkan kuasa iblis. Dalam segala hal kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga menolong kita lebih waspada dalam setiap tindakan kita. Berjaga-jaga membuat kita jauh dari bahaya yang dapat membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa. Berjaga-jaga membuat kita melakukan hal yang harus kita kerjakan dalam kebenaran. Tentu dalam berjaga-jaga ini kita memohon kekuatan, kebijaksanaan dari Allah. Melalui kehidupan doa yang kita lakukan dalam hidup, menolong kita diperlengkapi secara rohani untuk melawan segala hal yang memengaruhi kita untuk terlena akan kenikmatan di dunia ini. Kenikmatan dan kemudahan di dunia ini dapat mengalihkan kewaspadaan kita. Seolah-olah semua sedang baik-baik saja, yang sebenarnya kita sedang terpengaruh menjadi lebih kompromi akan dunia ini. Sahabat yang baik hati, sepanjang kehidupan kita adalah waktu untuk berjaga-jaga dan berdoa. Jika Yesus sebelum menghadapi penderitaan salib itu, dia menunjukkan contoh dengan berdoa, dengan berjaga-jaga, maka hendaknya kita juga mengikutinya. Yesus mengetahui hal yang akan dihadapinya, dia tidak lari dari penderitaan itu tetapi berdoa agar kehendak Allah yang terjadi. Berjaga-jaga dan berdoa menolong kita tetap teguh dan taat di dalam roh. Walau keinginan daging kita mungkin sekali memengaruhi diri kita sendiri,
Tetapi kita harus berusaha berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Dalam segala hal, kita berjaga-jaga dan di dalam segala hal kita nyatakan hidup kita senantiasa berdoa agar tidak jatuh ke dalam pencobaan di dunia ini. Kalaupun pencobaan itu selalu mengintai kita, tetapi kita telah dikuatkan oleh Allah melalui doa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa berjaga-jaga di dalam hidup kami. Di dalam segala hal kami tetap waspada, kami tetap berjaga-jaga. Kami tidak tahu kapan saja pencobaan itu akan datang mendekat kepada kami. Tetapi di saat kami terus berjaga-jaga dan berdoa, maka Engkau akan menjagai kami, melindungi kami, supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Mampukan kami ya Allah, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.